Biasanya pemimpin tidak akan salah jalan, tidak akan mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat dan kebijakan yang juga tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yakni mantan Presiden ke-6 Indonesia, yang mana isi dari penyampaian beliau kali ini ada sebuah saran atau nasihat buat para pemimpin bangsa kita, termasuk buat Presiden kita Prabowo Subianto, terkait bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap terhadap rakyat, terhadap aktivis, dan juga terhadap civil society. Nah, berikut ini adalah penyampaian dari Bapak SBY selengkapnya. Mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun secara damai, peaceful solutions. Mengapa saya angkat? Karena waktu itu pro dan kontranya sangat tinggi. Banyak yang menentang dan tidak setuju. Saya berdiskusi dengan Pak Tipo Alam. Begini, Pak Tipo, di antara sahabat-sahabat kita ada yang tidak bisa membedakan antara tujuan dengan cara, ends and means. Operasi militer yang dijalankan waktu itu, yang tidak setuju dengan proses politik, itu hanya salah satu cara, bukan tujuan in itself. Tujuannya konflik selesai, Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI, kedaulatan kita tegak, merah putih tetap berkibar, tapi Aceh menjadi peaceful dan bisa membangun daerahnya lebih baik lagi. Itulah dulu saklop. Oleh karena itu saya kira masih ingat kita keliling berbagai negara untuk mendapatkan dukungan internasional, to be understood properly. Alhamdulillah dukungan kuat sekali dari PBB, dari ASEAN, dari Uni Eropa, bahkan datang ke Swedia tempat para pemimpin GAM berada waktu itu. Dukungan dari luar negeri, dari dalam negeri juga tidak kalah kuatnya. Dari desa ke desa, kabupaten ke kabupaten di seluruh Aceh selama 2 tahun, alhamdulillah direct negotiation dengan GAM waktu itu membuahkan hasil. Klop antara jalan pikiran Bung Tipo Alam dengan pikiran saya. Saya tidak akan pernah melupakan Pak Tipo Alam. Yang kedua, setelah saya amanati beliau untuk menjadi Sekjen D8, Kerjasama Ekonomi Internasional. D8 itu adalah Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Mesir, dan Nigeria. Beliau berada di Istanbul dan saya tahu aktif melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, saya ajak lagi beliau untuk menjadi sekretaris kabinet dalam pemerintahan yang saya pimpin. Kita masih mengenang Pak CT dan semua yang hadir, sebagian juga pasti mengerti hidup atau jalan yang kita lewati tidak mudah. Tidak seperti bulan purnama, suka dan duka, kerap kali kita mengalami malam-malam yang panjang, the longest day. Biasanya the longest itu cuma satu, tapi tiap minggu mungkin ada the longest day, malam yang panjang. Itulah kita pemimpin yang sedang mengemban amanah. Waktu saya berpesan, ayolah kita jalani, tidak usah mengeluh, karena itu amanah yang kita emban termasuk itu. Saya tahu rakyat kita ingin negaranya segera baik, pemimpinnya bisa mengubah dengan cepat, not the day after tomorrow, but tomorrow, tapi kapabilitas kita selalu ada kemampuannya. Oleh karena itu kita paham rakyat kita menghendaki hal-hal seperti itu. Oleh karena itu dengan sabar, sambil terus bekerja, waktu itu kita handle secara bersama. Itu ingatan saya, dan selama berada di kabinet, Bapak Ibu sekalian, Pak Tipo Alam itu memang jiwa aktivisnya tidak pernah hilang. Gelisah kalau ada hal-hal yang dianggap tidak benar. Kritis tapi berisi, kritis bertanggung jawab. Kepada saya juga kritis, meskipun biasanya 4 mata,
menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak didengar, tapi itu bermanfaat supaya saya tidak keliru dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Kemudian saya tahu keberpihakan kepada kaum lemah tinggi sekali. Kembali jiwa aktivisnya hidup meskipun beliau sudah bersama-sama mengelola negara dan menjalankan pemerintahan. Aktivis itu menurut pandangan saya elemen yang sangat penting dalam dunia politik, dalam kehidupan demokrasi. Ini banyak teman-teman yang dulu menjadi pemimpin Dewan Mahasiswa, Bung Hariman Siregar, Bung Tipo Alam, saya kira masih ada yang lain. Sebenarnya saya juga aktivis, tapi karena masuk akademi militer, jabatannya adalah Komandan Divisi Korps Taruna, memimpin semua taruna. Bedanya ada, kalau mahasiswa kepada atasan bisa mengkritik, kalau taruna akademik kepada atasan saran, begitu. Tapi kalau saya nggak masuk akademi militer mungkin sama, menjadi aktivis di kampus itu. Saya bisa menyimpulkan, termasuk selama 10 tahun saya juga kerap mendapatkan kritik, ketidaksetujuan dari aktivis, dari civil society dan lain-lain. Semuanya itu sebetulnya aktivis, civil society ingin memastikan bahwa kekuasaan yang saya miliki dulu, the power that I have, itu digunakan secara benar. Karena dunia politik, dunia aktivis, dunia civil society itu sebetulnya the origin of power. Bagi penguasa, datangnya kekuasaan itu harus benar, harus lurus. Sehingga dia bukan hanya memiliki legalitas, tapi juga memiliki legitimacy. Dua-duanya needed. Ya, tentu kekuasaan yang diraih sesuai dengan tatanan konstitusi yang kita miliki melalui free and fair elections dan betul-betul mendapatkan strong mandate dari the people. Pemimpin seperti itu sah, legitimate, dan legal. Nah, yang kedua yang tidak kalah serunya, dan inilah pergulatan kaum aktivis, pergulatan kaum civil society, pergulatan masyarakat luas to ensure bahwa power yang dimiliki oleh seorang pemimpin manapun juga, tingkat presiden sampai tingkat-tingkat yang paling depan, itu digunakan dengan benar. The exercise of power must be correct. Correct dalam arti tidak ada abuse of power, kemudian semuanya for the sake of our people's interest, rakyat kita, dan kemudian semua tahu mengapa itu perlu dilakukan. Power must not go unchecked. Siapa yang mengecek another power? Ada checks and balances dalam trias politika, misalnya antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Checks and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin. Itu indah sekali. Itu dalam rangka to ensure bahwa tidak ada itu power should not be unchecked. Mesti ada pengecekannya. Dalam kaitan itu memang akan sangat dinamis, beragam, dan beruntunglah dengan kontrol dari rakyat, kontrol dari aktivis, kontrol dari civil society, karena biasanya pemimpin tidak akan salah jalan, tidak akan mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat dan kebijakan yang juga tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Pasangan dari the exercise of power adalah the use of freedom. Not only power that can corrupt. Freedom too can corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Absolute liberty too can corrupt. Oleh karena itu the principles of balance menjadi sangat penting. Itulah pergulatan dunia politik, demokrasi, kaum aktivis. Oleh karena itu kita sebagai young nation, young democracy, yang dari hari ke hari harus terus menyempurnakan
demokrasi kita sebagusnya tidak pernah lelah untuk belajar, dan insya Allah masa depan kita, demokrasi kita akan makin baik, sehingga prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat itu dapat dipenuhi. Itulah pandangan saya tentang dunia politik dan peran serta jasa kaum aktivis yang kita harus berikan apresiasi kepada mereka semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat Bung Tipo Alam. Mudah-mudahan terus menulis, tetaplah menjaga jiwa aktivisnya, kritis bertanggung jawab, berguna bagi sesama, dan juga tentunya membawa kedamaian di hati Pak Tipo Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bapak SBY sangat jelas sekali bahwa beliau menyarankan kepada para pemimpin bangsa kita, termasuk buat presiden kita, untuk bisa menanggapi sebuah kritikan baik dari aktivis, baik dari rakyat, civil society ini sebagai sebuah kritikan yang tentunya ini adalah sebagai tujuan mereka untuk mengingatkan kita supaya bisa melaksanakan kekuasaan ini dengan benar. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam video terbaru kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Nursetia Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.